Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian semuanya. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, pada saat pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita memberikan hati hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu kasih setia Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu selama kami beristirahat sampai sekarang kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan akan berguna bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama membaca isi firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1-8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang yang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihinilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, apa yang kamu pikirkan tentang waktu? Apakah itu berkaitan dengan jam, bulan, atau tahun? Ataukah sesuatu yang berkaitan dengan kesempatan? Di dalam Alkitab ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan arti waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah urutan waktu yang tersedia, dulu, sekarang, atau nanti, atau sesuatu yang berhubungan dengan jam, bulan, tanggal, atau tahun.
seperti setiap hari kita bangun pagi, kita sarapan, ikut sekolah online, mengajar online, mengikuti proses pembelajaran dari rumah, mendengarkan pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Kita bisa sebut ini dengan rutinitas. Sementara Kairos menekankan pada kejadian yang mungkin hanya terjadi satu kali dalam hidupmu. Kita bisa sebut dengan kesempatan. Waktu terbaik, kesempatan yang berharga. Misalkan, kalau kita bermain-main saat sekolah, dan kalau kita sudah lulus, kita tidak bisa memutar waktu itu untuk kembali ke masa lalu. Kairos adalah waktu terbaik. Kairos adalah kesempatan yang berkualitas. Kairos berkaitan dengan momentum yang tepat. Saudara, kita punya waktu yang sama yang diberikan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setiap kita memanfaatkan waktu tersebut sebagai kesempatan yang berharga? Orang yang sadar dan berusaha akan pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Orang yang bermalas-malasan akan menyesal di kemudian hari. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menggunakan waktu dengan bijak. Dikatakan bahwa waktu yang kita punya sangatlah terbatas. Karena itu, Rasul Petrus menasihati supaya kita menggunakan sisa waktu yang dimiliki untuk menemukan dan mencari kehendak Tuhan. Coba kamu renungkan, sudah berapa waktu yang kamu gunakan hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri? Sudah berapa waktu yang kamu gunakan untuk melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Begitupun dengan orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kamu menggunakan waktumu untuk mengasihi dan melayani orang-orang di sekitarmu? Allah masih memberikan kita waktu sampai saat ini. Bagaimana kita akan menggunakan waktu itu? Apakah kita akan pakai untuk memenuhi keinginan kita sendiri, ataukah kita berusaha untuk mencari kehendak Allah? Mari dengan waktu yang singkat ini kita terus setia untuk mencari kehendak Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu merupakan sebuah nyanyian yang syair dan lagunya ditulis oleh Ira Desanke. Ia adalah seorang komponis, penulis lagu himne yang sangat produktif. Dia juga adalah seorang penyanyi serta pekabar Injil asal Amerika Serikat. Ia menggunakan nyanyian untuk menarik perhatian pendengarnya. Ia dikenal dengan julukan The Sweet Singer of Methodism. Semasa hidupnya, ia telah mengubah dan mengaransemen sekitar 1.200 himne. Hal yang paling disenangi oleh Sankey pada masa kecil adalah bernyanyi bersama keluarganya sambil mengelilingi perapian. Sankey muda merupakan pribadi yang sangat tertarik pada kegiatan keagamaan. Pada usia 16 tahun, ia berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan. Spiritualitas, kemampuan memimpin, dan bakat musiknya sangat diakui sehingga ia terpilih menjadi pemimpin paduan suara. Dia aktif dalam gerakan untuk membawa alat musik ke dalam kebaktian. Pengalaman ini akan terbukti sangat berharga baginya di kemudian hari. Hadir sebagai utusan dalam sebuah kegiatan internasional, membawanya berjumpa dengan D.L. Moody, seorang pekabar Injil terkenal di Amerika Serikat. Moody sangat senang dan terkesan dengan nyanyian Sankey, sehingga ia meminta Sankey untuk terlibat dalam pelayanan. Namun Sankey saat itu belum siap untuk membuat keputusan yang mengubah hidupnya. 6 bulan kemudian, Sankey setuju untuk menghabiskan seminggu bersama Moody dalam pelayanan di Chicago. Keduanya mengunjungi orang sakit, mengadakan pertemuan doa siang, dan melakukan kebaktian gereja. Peran Sankey sangat besar dalam keberhasilan pelayanan Moody. Banyak orang terberkati melalui pelayanan yang dilakukan oleh Sankey. Kehidupan Sankey senada dengan apa yang ia tulis dalam lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Dalam syair lagu tersebut, para pendengar diajak untuk memaknai waktu sebagai anugerah dari Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan itu singkat, bagaikan kembang yang cepat layu dan akan mati.
tidak akan kekal dalam kehidupan ini. Segala yang indah, yang manis akan hilang lenyap. Namun perbuatan kasih yang kita lakukan itu akan sangat bernilai dan akan tinggal tetap. Karena itu dalam bait kedua lagu ini kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk menghibur dan menolong mereka yang lemah dan berkeluh. Teman-teman, Tuhan memberi waktu hidup di dunia bukan untuk hidup bagi diri sendiri saja, tetapi juga untuk mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan dapat kita wujudkan dalam perbuatan seperti menolong orang-orang yang membutuhkan, berbicara dengan baik kepada orang tua, guru, teman sebaya, melayani dengan tulus dan sukacita. Dan biarlah terang Kristus terus bercahaya dalam diri kita. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, memuliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saat ini menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu di dalam doa syafaat kami. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama berbakti pada saat ini di dalam ibadah ini. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar yang masih dilaksanakan di dalam PJJ ini. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami, baik itu guru, siswa, orang tua, dan juga setiap perlengkapan yang kami gunakan dalam proses pembelajaran ini. Sehingga oleh berkat Tuhan maka semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap guru, setiap siswa, dan juga orang tua siswa. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami di dalam rangka kami terus menjalankan proses belajar mengajar ini. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang barangkali pada saat ini masih terbaring lemah, terbaring sakit karena terpapar oleh virus corona.
Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, Tuhan yang memberkati setiap perawatan yang diberikan, sehingga saudara-saudara kami ini pada akhirnya pulih menemukan kesembuhan karena Tuhan, dan mereka pulih bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah kami ini. Mari Tuhan Kau juga berkati setiap dokter, tenaga medis, obat-obatan, makanan, minuman yang terus digunakan untuk merawat mereka. Karena oleh berkat Tuhan saja maka semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami tersebut. Kami juga berdoa untuk Yayasan BPK Penabur khususnya di Bandung ini. Tuhan memberkati setiap pengurus yang telah Tuhan pilih, telah Tuhan tetapkan untuk melayani di Yayasan BPK Penabur Bandung ini. Hikmat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan kiranya Engkau limpahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat melayani yayasan ini dengan baik dan makin baik, makin berkenan kepada Tuhan. Dan semuanya itu boleh mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita juga bagi warga BPK Penabur khususnya di Bandung ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, secara khusus juga di dalam bangsa dan negara kami menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Tuhan yang menolong dan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati para dokter dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garda depan dalam rangka untuk menanggulangi virus COVID-19. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan yang akan senantiasa mereka andalkan, supaya mereka dapat segera mengatasi situasi-situasi di dalam negeri ini. Bapa di surga, selanjutnya kami juga mau mohon berkat Tuhan untuk pelaksanaan kegiatan kami belajar mengajar di hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, baik itu siswa, baik itu tenaga pendidik dan kependidikan maupun orang tua, di dalam kami bahu-membahu untuk melakukan proses pembelajaran dan pendidikan ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sepanjang kehidupan kami di hari ini, biarlah kami juga mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami. Inilah seru dan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya di dalam-Mu ku
Bapak Ibu Guru serta teman-teman semuanya, saat ini kita telah disegarkan oleh firman Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita diajak untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan untuk bekerja dan berkarya. Oleh karena itu, marilah kita bertekad untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan di mana kita berada melalui pujian "Mari Sebarkan Injil". Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah songkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, kini dan selamanya. Hosana. Hosana.